Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai obat baclofen. Baclofen adalah agonis LGIC. Apa itu agonis? Agonis adalah obat yang berikatan dengan reseptor dan kanal reseptor. LGIC adalah ligan gated ion channel, hubungannya mengatur aliran ion. Nantinya pada obat baclofen ini akan mengatur ion K+ dan Ca+ dan potensial membran yang nantinya kelompok kami akan menjelaskan bahwa baclofen akan menurunkan potensial aksi. Oke, baiklah, untuk kegunaan dari baclofen sendiri itu untuk meredakan kejang otot, lalu kram, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh beberapa kondisi khusus seperti penyakit cerebral palsy, multiple sclerosis, stroke, dan lain sebagainya, yang dimana penyakit ini mempengaruhi gerakan otot, lalu bisa juga disebabkan oleh penyakit yang terjadi di sumsum tulang belakang yang mempengaruhi gerakan. Jadi, baclofen sendiri itu bekerja di beberapa tempat penting. Contohnya yaitu di ketiga lokasi ini. Yang pertama ada upper motor neuron, yang dimana dia itu jalur kortikospinal. Jalur kortikospinal itu membawa sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang untuk menggerakkan otot. Nah, dia itu bertanggung jawab untuk memberikan sinyal dari otot ke sumsum tulang belakang dengan cara melepaskan glutamat untuk merangsang sinyal di bawah sini. Yang kemudian yang kedua itu ada inhibitory interneurons. Inhibitory interneuron ini berperan untuk mengendalikan dan menjaga aktivitas agar otot itu tidak bekerja secara berlebihan. Nah, baclofen sendiri bekerja di daerah ini itu dengan cara memicu hiperpolarisasi atau penurunan potensial membran. Kemudian yang ketiga ada lower motor neuron atau LMN. Nah, yaitu terletak di sumsum tulang belakang dan terhubung secara langsung oleh otot sehingga dia dapat menggerakkan otot. Nah, kemudian dia itu menerima sinyal dari UMN dan inhibitory interneurons untuk menggerakkan otot. Nah, baclofen sendiri bekerja di bagian ini dengan cara menekan aktivitas membran prosinaptik ini dengan cara menstimulasi GABA B ini supaya untuk mengurangi spastisitas otot atau ketegangan otot. Jadi intinya baclofen itu bekerja di ketiga lokasi ini untuk mengurangi spastisitas otot atau ketegangan otot. Mekanisme obat baclofen. Baclofen berikatan dengan dua reseptor GABA, yaitu pada membran prosinaptik dan membran presinaptik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aksi obat baclofen. Yang pertama, beberapa penyakit dapat menyebabkan gangguan pada saraf yang mengontrol pergerakan otot. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya spastisitas atau kekakuan pada otot. Baclofen memberikan aksi obat. Pertama-tama, baclofen mengikat GABA B dan mengaktifkannya. Hal tersebut mengakibatkan saluran ion akan terbuka. Baclofen mengikat GABA B pada membran presinapsid. Setelah kanal terbuka, ion K+ ini menjadi keluar. Disinilah terjadi hiperpolarisasi, yaitu keluarnya ion K+ membuat sel yang di dalam menjadi lebih negatif dibandingkan dengan sel yang di luar. Kondisi inilah yang kita inginkan. Tujuan kita itu untuk membuat otot menjadi relaksasi. Ketika hiperpolarisasi, itu membuat membran lebih sulit untuk mencapai ambang batas yang dibutuhkan untuk menciptakan potensial aksi. Hal ini berarti sel tersebut menjadi kurang responsif terhadap rangsangan eksitasi dari neurotransmitter lain yang berusaha memicu aktivitas listrik di dalam sel. Jadi intinya mengurangi kemampuan eksitasi, menurunkan kemampuan neuron untuk menghasilkan potensial aksi, dan otot menjadi relaksasi. Nah, kita ingat bahwa baclofen tidak hanya berikatan di reseptor GABA B yang terletak di membran prosinaps, tetapi juga berikatan di reseptor GABA B yang terletak di membran presinaps. Nah, ketika baclofen itu sudah berikatan di reseptor GABA B yang terletak di membran presinaps, maka reseptor itu akan aktif sehingga akan menurunkan pelepasan ion kalsium yang mengakibatkan terjadinya penurunan pelepasan neurotransmitter berupa glutamat dan norepinefrin. Nah, fungsi dari glutamat itu sendiri itu sebagai transmisi sinyal dari otak, sedangkan fungsi dari norepinefrin itu sebagai pengatur tekanan darah dan kewaspadaan. Nah, ketika menurunnya kedua neurotransmitter ini akan mengakibatkan jumlah potensial aksi yang mengalir dari upper motor neuron ke lower motor neuron ini akan menurun. Akibatnya
kontraksi otot itu akan menurun atau disebut dengan relaksasi otot. Baik, yang terakhir sebagai kesimpulan juga kita akan membahas efek klinis dari baclofen. Baclofen sendiri adalah obat yang efektif dalam melemaskan otot, kejang, kram yang disebabkan oleh berbagai macam penyakit neurologis seperti stroke, multiple sclerosis, terus ada cedera sumsum tulang belakang dan cerebral palsy. Nah, penyakit-penyakit inilah yang nantinya akan mengganggu saraf yang berhubungan dengan otot sehingga akan menyebabkan spasisitas, yaitu kekakuan otot yang akan mengganggu pasien. Nah, gimana sih kerjanya, efek klinisnya, yaitu baclofen akan merelaksasi otot sehingga akan mengurangi kekakuan otot dari penderita penyakit-penyakit tersebut sehingga akan meningkatkan kualitas kontrol motorik dari pasien. Sekian dari kelompok kami, semoga pemahaman mengenai aksi obat baclofen dapat diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.